Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Adelia Tamara Priscilia Shenipar, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan inovasi Blue Ocean Strategy untuk PT Raja Wali Harapan Lestari atau PT RHL. Sebagai pengantar, berikut profil singkat PT RHL. PT RHL beroperasi di Morowali, wilayah yang menjadi pusat hilirisasi nikel. Kami bergerak di bidang penyewaan alat berat dan penyediaan spare part. Namun, kondisi di lapangan saat ini adalah red ocean. Persaingan harga sangat ketat, tuntutan standar environmental, social, governance, serta K3 semakin tinggi. Namun, di sisi lain, kompetensi SDM terbatas dan operasional banyak yang reaktif. Untuk keluar dari red ocean ini, RHL harus mampu mengubah pendekatan strategis dan model bisnisnya. Mari kita lihat posisi RHL di pasar saat ini melalui strategi Canvas. Garis abu-abu adalah kompetitor yang masih bermain di area tradisional. Mereka berlomba-lomba memberikan harga sewa termurah dan ketersediaan unit yang banyak. Sementara garis biru adalah RHL. Alih-alih ikut banting harga, kami mulai menarik garis pembeda dengan menaikkan fokus pada standar K3, kualitas unit, preventive maintenance, dan kompetensi operator. Dari kanvas tersebut, terlihat jelas insight atau jembatannya. RHL harus bergeser dari yang awalnya kompetitor hanya fokus pada harga sewa dan ketersediaan alat. RHL harus mengambil peluang dengan memperkuat SDM, beralih ke maintenance proaktif, mengoptimalkan teknologi digital, dan menjadikan kepatuhan K3L sebagai nilai jual utama dan bukan sekedar pelengkap. Untuk mewujudkan pergeseran tersebut, kami menyusun ERRC Grid. Pertama, kami akan menghapuskan pola maintenance yang reaktif dan kebiasaan bersaing di harga murah. Kedua, kami akan mengurangi downtime operasional dan ketidakpastian kesiapan unit. Ketiga, kami akan meningkatkan standar kepatuhan environment, social, governance, keandalan teknologi, serta kompetensi teknisi. Dan yang terpenting, kami akan menciptakan identitas baru sebagai reliable heavy equipment partner, sistem respons cepat, serta proposisi nilai yang berbasis pada reliability dan efisiensi bukan komoditas sewa. Untuk memvalidasi strategi penciptaan pasar baru ini, kami menggunakan 6 Paths Framework, dan pada Path 1 dan 2 kami melihat bahwa klien sebenarnya tidak hanya sekedar butuh menyewa unit, tetapi juga mereka butuh proyek mereka berjalan lancar. RHL bergeser dari penyedia komoditas menjadi mitra operasional. Kemudian pada P3, kami mengubah target pendekatan pemasaran dari yang hanya bernegosiasi dengan tim procurement yang sensitif pada harga. RHL kini mendekati site manager atau HSE manager yang lebih mementingkan keselamatan dan produktivitas. Melanjutkan ke P4, kami menawarkan produk komplementer, yaitu tidak sekedar lepas kunci, tetapi juga bundling antara alat, operator bersertifikat, dan kesiapan spare part. Pada P5, daya tarik RHL bergeser dari fungsional ke emosional. Kami menjual peace of mind atau ketenangan pikiran bagi klien bahwa proyek mereka akan aman. Terakhir, pada P6, merespon tren masa depan industri pertambangan, RHL siap beradaptasi dengan teknologi seperti IoT monitoring dan layanan berbasis kelestarian lingkungan. Dari ke-6 jalur tadi, kami merangkum 6 key findings utama. Namun yang paling esensial adalah persaingan telah bergeser dari harga ke keandalan. Klien kini lebih peduli pada total cost of ownership dibandingkan harga sewa. Jika alat murah tapi rusak dan proyek terhenti, kerugian klien jauh lebih besar. Oleh karena itu, kepatuhan K3 dan keandalan menjadi tiket utama bagi RHL untuk masuk ke ranah Blue Ocean ini. Sebagai langkah awal yang konkret, PT RHL saat ini telah membangun fondasi operasional yang kokoh. Kami telah melakukan pelatihan K3 sekaligus sertifikasi bagi operator dan mekanik. Di samping itu, kami juga sudah menerapkan rutinitas pemeliharaan preventif, serta berhasil menginisiasi pertemuan strategis dengan mitra-mitra kerja kami. Namun, untuk memastikan RHL benar-benar menguasai Blue Ocean ini, kedepannya kami akan mengeksekusi 4 langkah inovasi lanjutan.
Pertama, kami akan membangun sistem persediaan suku cadang cepat atau buffer stock langsung di area proyek kami. Dengan demikian, proses perbaikan tidak lagi memakan waktu berhari-hari. Yang kedua, kami akan melengkapi dan mendokumentasi standar operasional yang ramah lingkungan. Hal ini untuk memenuhi kriteria environmental, social, and governance yang kini menjadi syarat mutlak bagi kontraktor modern. Yang ketiga, dibandingkan bernegosiasi menggunakan harga sewa yang murah, kami akan melatih tim komersial untuk melakukan pendekatan penjualan yang berbasis pada edukasi penghematan total cost of ownership kepada klien. Dan yang terakhir, kami akan melakukan transformasi operasional secara digital melalui RHL Smart Fleet Reliability Platform yang sepenuhnya digerakkan oleh pemantauan teknologi Internet of Things atau IoT. Sebagai kesimpulan, strategi Canvas dan ERC Grid telah berhasil memetakan arah baru bagi PT RHL, yaitu bertransformasi dari sekedar bisnis sewa komunitas menjadi penyedia keandalan operasional. Dengan memadukan inovasi layanan berbasis total cost of ownership dan digitalisasi melalui Smart Fleet Reliability Platform, RHL diproyeksikan mampu melepaskan diri dari persaingan harga yang tidak sehat. Dan pada akhirnya, strategi ini akan memantapkan identitas RHL sebagai reliable heavy equipment partner yang efisien dan berkelanjutan di kawasan industri Morowali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.